jujur saja, ya. Orde Baru, kekuasaan sebagai panglima. Oke. Orde Reformasi, hukum sebagai panglima. Sekarang kan sudah mulai lagi kekuasaan sebagai panglima. Berkaitan dengan statement bahwa kekuasaan hari ini, kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP dan diusung oleh Pak Jokowi dan didukung rame-rame, termasuk kami juga mendukung, dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDIP. Kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa, dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Kura-kura dalam perahu. Kok pura-pura tidak tahu, kan itu. Marilah kita riang gembira. Ya siapa lagi? Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang kami dukung. Periode pertama dan 4 tahun periode yang kedua. Sebelumnya wali kota 2 periode dan gubernur 1 periode. Siapa lagi yang berkuasa? Apalagi kalian ngapain mesti nanya? Kami menghormati Bu Mega, tapi statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik. Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin, mengancam. Yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa? Itu domainnya Ibu Mega ya, partai politik. Negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin dari negara demokrasi. Ya saya kira dalam konteks seperti ini kan, ini menjadi bentuk penegasan Ibu Megawati ya terhadap pemerintah yang sekarang ini gitu. Dan saya kira memang menurut saya bahwa Bu Megawati sengaja tidak menyebutkan karena bagaimanapun kan konteks pemerintahan yang ada ini masih bagian daripada PDIP ada di dalamnya gitu ya. Jadi itu sengaja disampaikan untuk memberikan satu perspektif ya kepada publik bahwa pemerintah atau pucuk pimpinan sekarang ini itu dianggap menjadi atau punya gaya model bagaimana yang diterapkan Orde Baru gitu. Jadi ini sebuah bentuk tanda kutip saya kira juga kemarahan Mega ya terhadap apa yang sudah disampaikan itu. Nah barangkali mungkin Ibu Mega di dalam pengawasannya atau di dalam memahami pemerintahan di mana PDIP ikut masih serta di dalamnya tidak menginginkan seperti itu. Tapi kemudian dalam proses lanjutannya ini itu dilaksanakan, apalagi memang ini berkaitan dengan proses dan keputusan-keputusan terkait dengan persiapan pemilu 2024 yang menurut Ibu Megawati itu sangat punya potensi bisa digunakan dengan menggunakan model-model gaya Orde Baru seperti itu, yang kita tahu bahwa PDIP bersama Bu Mega itu kan menjadi bagian penentang keras dari proses dan tekanan politik yang dirasakan Orde Baru. Jadi saya kira memang ketika Bu Mega menyatakan itu, refleksinya adalah Ibu Mega merasakan suasana Orde Baru, bagaimana juga dia ceritakan di dalam pidatonya itu pengalaman-pengalaman misalnya dipanggil pihak kepolisian dan seterusnya gitu ya. Jadi sesuatu yang simbolik dia sampaikan.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menanggapi tuduhan perilaku ala Orde Baru yang diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Nusron, tudingan tersebut justru lebih pantas dialamatkan kepada partai penguasa pemilik kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Pihak yang punya instrumen, perilaku Orde Baru, itu partai dengan banyak menteri dan portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu, kata Nusron, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa 28 November. Dia juga menjelaskan, sistem seperti Orde Baru hanya terjadi bila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada. Kalau seperti itu pasti sudah ditangkap. Tapi hari ini, kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan. Itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis, katanya. Sebaliknya, mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya. Misalnya, kata dia, penyalahgunaan intelijen negara untuk memenangkan paslon tertentu. Sistem Orba juga bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH, dan Kemensos digunakan untuk menakuti kelompok penerima manfaat sosial, seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu, rincinya. Nusron juga menyebut, ada fenomena para pendamping desa mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan tertentu. Bahkan menurutnya, pendamping pekerja migran Indonesia juga bisa melakukan hal serupa. Jadi, sebenarnya yang menerapkan Orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana? Berkaitan dengan statement bahwa kekuasaan hari ini, itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP dan diusung oleh Pak Jokowi dan didukung rame-rame, termasuk kami juga mendukung, dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDIP. Kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa, dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Kura-kura dalam perahu. Kok pura-pura tidak tahu, kan itu. Marilah kita riang gembira. Ya siapa lagi? Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang kami dukung. Periode pertama dan 4 tahun periode yang kedua. Sebelumnya wali kota 2 periode dan gubernur 1 periode. Siapa lagi yang berkuasa? Apalagi kalian ngapain mesti nanya? Kami menghormati Bu Mega, tapi statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik. Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin, mengancam. Yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa? Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menanggapi tuduhan perilaku ala Orde Baru yang diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Nusron, tudingan tersebut justru lebih pantas dialamatkan kepada partai penguasa pemilik kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Pihak yang punya instrumen, perilaku Orde Baru, itu partai dengan banyak menteri dan portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu, kata Nusron, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa 28 November. Dia juga menjelaskan, sistem seperti Orde Baru hanya terjadi bila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada. Kalau seperti itu pasti sudah ditangkap. Tapi hari ini, kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan. Itu menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis, katanya.
Sebaliknya, kini terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya. Misalnya, kata dia, penyalahgunaan intelijen negara untuk memenangkan paslon tertentu. Sistem Orba juga bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH, dan Kemensos digunakan untuk menakuti kelompok penerima manfaat sosial, seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu, rincinya. Nusron juga menyebut, ada fenomena para pendamping desa mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan tertentu. Bahkan menurutnya, pendamping pekerja migran Indonesia juga bisa melakukan hal serupa.